Jadi saya sampaikan bahwa posisi hari ini tanggal 22 itu posisi kas kita 1,3 triliun. Nah, 1,3 triliun ini untuk apa? Bukan disimpan untuk apa-apa, tapi itu belum diproses pencairannya, karena pencairannya itu harus berdasarkan pengajuan surat perintah membayar dan SP2D yang nanti akan diproses sesuai dengan ini. Pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai itu kan akan dibayarkan sesuai dengan bulan. Itu ada gaji, ada TPP, ada uang makan, perjalanan dinas. Ini semua dibayarkan kan sesuai dengan periode bulan. Jadi tidak mungkin gaji bulan Desember kita sudah cairkan di bulan sekarang. Itu kan pasti tersisa. Yang pertama itu belanja pegawai. Ya, saya tidak hafal berapa besarnya, tetapi intinya bahwa itu masih tersisa. Yang kedua itu adalah belanja modal. Belanja modal ini itu sangat tergantung dengan progres pekerjaan. Nah, kalau progres pekerjaannya ternyata belum mencapai maksimal, maka tidak akan bisa dibayarkan. Ya, misalnya kalau dananya ada 1 miliar, pekerjaannya katakan 10 miliar, ada uang muka kita sudah proses, ada tahapan, misalnya kalau dia biasanya ada tahapan termin pembayaran. Uang muka, termin 1, termin 2, dan masa pemeliharaan. Yang uang muka rata-rata sudah diambil. Sedangkan yang termin 1 itu sangat tergantung dengan progres pekerjaan. Kalau belum selesai, ya tidak mungkin kita bayar. Kan begitu. Kita bayarkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Jadi belanja modal itu memang yang masih tersisa ada di Dinas PU, karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum secara fisik itu belum dapat dibayarkan. Jadi masa kontraknya masih ada, tetapi mereka belum bisa mencairkan karena progresnya belum mencapai titik itu. Ini juga yang menjadi penyebab. Terus yang ketiga adalah belanja rapat, segala macam, itu nilainya sangat kecil sekali. Itu saja sebenarnya. Jadi sekarang bukan 2,4 seperti disampaikan oleh Menteri Purbaya, itu 2,4. 2,4 itu mungkin pada bulan-bulan yang lalu berdasarkan itu pasti dari hasil OJK. Mungkin mereka lihat. Tapi itu mungkin baru disampaikan sekarang, tapi penilaian itu pada bulan yang lalu mungkin ini analisa saya seperti itu ya. Tapi yang pasti bahwa kami terus berusaha bagaimana caranya untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran ya, tentunya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan. Kita tidak bisa mengeluarkan uang secara sembarangan. Nah, itu saja sebenarnya masalahnya. Jadi posisi kemarin saya sudah melakukan evaluasi, posisi kita secara umum daya serap keuangan kita tuh sudah sampai pada 51%, dan dia terus bergerak. Mungkin hari ini sudah ada pengeluaran lagi, besok pengeluaran lagi. Nanti kita evaluasikan per minggu. Per minggu kita selalu melakukan evaluasi pembayaran ini. Dan ada pembayaran, ada yang dia bergerak sedikit. Tapi kalau misalnya belanja modal, kalau tiba-tiba dia sudah selesai dan langsung bayarkan banyak sekali. Kan banyak kegiatan belanja modal ini nilainya cukup besar. Rata-rata di triwulan November Desember. Jadi kita sebenarnya menunggu saja. Jadi bukan berarti ada pemikiran bahwa uang itu kita tidak belanjakan. Ya, saya pikir kami hanya bisa mengklarifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa kondisinya kita seperti penyampaian yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tapi sebenarnya tuh tidak seperti itu. Ya, mungkin benar pernah seperti itu, tetapi sekarang kan tinggal 1,3. Kalau 1,3 itu kan berarti kalau saya lihat 15, kita tidak masuk juga dalam 15 besar. Karena yang terkecil kemarin kalau nggak salah sekitar 1,7 atau 1,8. Tapi pasti tidak mungkin semua daerah itu mengeluarkan uang itu tanpa prosedur yang benar. Harus semua sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat supaya ini betul-betul diklarifikasi dan dimengerti. Jadi persoalan administrasi keuangan ini bukan asal-asalan.